Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang rahmatil Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung kembali di channel ini. Pertama-tama dan yang selalu utama, kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, serta kesehatan, kesempatan untuk mengisi bermacam-macam ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan moga-moga ibadah yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam selalu kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita kelak nanti di yaumil qiyamah memperoleh syafaah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Al-Mu'awanah yang rahmatullah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali tentang pembahasan zakat fitrah. Pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang bagaimana tata cara daripada mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Karena fitrah dengan ibadah puasa sangat sekali berkaitan. Bahkan bagaimana ibadah puasa itu sendiri akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketika kita membayar daripada zakat fitrah itu. Dan zakat fitrah ini sendiri adalah zakat yang setahun sekali kita keluarkan. Nah, sehingga dalam pertemuan sebelumnya bagaimana saya perincikan tentang tata cara daripada mengeluarkan zakat fitrah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pertemuan kali ini melanjutkan dengan fadilah daripada zakat fitrah, karena man a'ta sadaqatal fitri kana lahu asyratu asya'a, bahwa bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah maka ia akan diberikan 10 macam kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 10 tersebut, yang pertama, al-ula yutahiru jasadahu minadz-dzunubi, membersihkan jasadnya atau badannya dari segala bentuk dosa. Maka zakat fitrah itu juga dengan kata lain disebut dengan zakat badan, untuk membersihkan. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kita cara juga untuk mengeluarkan daripada zakat itu. Jangan heran ketika bagaimana anak-anak sekarang tidak seperti anak-anak dulu kenakalannya, karena mungkin saja ketika kita mengeluarkan fitrah itu tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang sebenarnya, yang seharusnya bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah dengan benar. Padahal
zakat fitrah ini yang pertama adalah untuk membersihkan daripada jasad, membersihkan badan kita ini. Karena anggota badan kita ini bukan hak milik, tetapi hak pakai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang suatu kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Bahwa kelak nanti akan dipertanyakan penggunaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama juga adalah nikmat jasad kita ini. Diberikan kita mata bisa memandang, diberikan kita telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, tangan bisa bergerak, dan kaki bisa melangkah. Dan ini nikmat yang diberikan oleh Allah, yang bukan berarti kita harus bebas menggunakannya. Kita harus bagaimana sebaik mungkin mempergunakan di jalan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah dan seyogianya kalau kita setahun sekali mengeluarkan daripada zakat fitrah itu sendiri, yang 1 sok atau 3 mud yang kita keluarkan per tahun. Kalau kita bandingkan istilahnya dengan hal yang lain, kita memakai kendaraan saja, padahal kendaraan dapat kita beli, setahun sekali kita disuruh suruh bayar pajak. Nah, apalagi jasad kita ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahkan sebagian tidak pernah memeliharanya, tetapi Allah selalu memberikan kesehatan terhadap kita untuk kita beribadah kepadanya. Lalu sepantasnya memang setahun sekali kita mengeluarkan zakat itu sendiri untuk menebus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Inilah fadilah yang pertama, keutamaan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri, bahwa zakat fitrah akan membersihkan daripada jasad seseorang dari dosa-dosanya. Wasani ya'tiku minan nar. Dan fadilah yang kedua tentang zakat fitrah adalah seseorang akan dibebaskan dari api neraka. Ini sesuai dengan putaran terakhir di bulan Ramadan ini, disebut itku minan nar. Karena putaran pertama rahmat, 10 putaran kedua adalah maghfirah, dan 10 putaran terakhir adalah itku minan nar. Dan zakat fitrah itu juga diwajibkan adalah akhir daripada Ramadan, karena fungsi daripada zakat fitrah itu adalah itku minan nar, ya'tikul minan nar. Orang akan dibebaskan dari belenggu siksaan api neraka. Bahkan konon, walaupun dulu di tengah-tengah masyarakat kita perekonomiannya masih sangat susah, tetapi tidak pernah meninggalkan daripada yang namanya zakat fitrah ini, karena di dalam fadilah zakat fitrah itu sendiri ternyatalah ya'tiku minan nar, membebaskan seseorang dari api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, fadilah zakat fitrah adalah watsalisu yasiru shamuhu makbulan, bahwa zakat fitrah itu akan menyebabkan daripada puasanya seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa
Shaumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard. Bahwa puasa seseorang itu akan terkatung-katung di antara langit dan bumi sehingga dibayar daripada zakat. Artinya puasa seseorang belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut belum bagaimana mengeluarkan daripada zakatul fitrah. Bahkan Hasanul Basri beliau menjelaskan, inna sadaqatal fitri li shaumi kasajati sahwi lis salati, bahwa sedekah fitrah atau zakat fitrah adalah seperti sujud sahwi di dalam salat. Jadi kekurangan-kekurangan ibadah kita di bulan Ramadan ini maka akan ditambal juga dengan zakat fitrah. Mungkin saja di siang hari tanpa kita sadari bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa melakukan sesuatu hal-hal yang akan mengurangi nilai puasa kita, maka fitrah itulah yang akan menambal, memperbaiki dari puasa yang kita lakukan tanpa kita sadari, melakukan hal-hal ucapan yang tercela maupun juga perbuatan yang tidak baik menurut pandangan agama, maka zakat fitrah menambal. Seperti bagaimana ketika seseorang dalam sholat meninggalkan sunnah abad, maka ditambal juga dengan sujud sahwi. Begitu pula lah zakat fitrah ini dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, warrabi'u yastaujibul jannah, bahwa zakat fitrah akan menyebabkan seseorang menjadi masuk surga, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam fadilah yang lain, setiap butir beras di dalam zakat fitrah itu kelak nanti akan dibayar satu gedung oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Oleh karena itu, ketika kita mengeluarkan fitrah itu sendiri, maka pilihlah beras yang baik, beras yang bagus, jangan beras yang kiranya kalau dimasak nanti tidak disenangi nasinya sama sang penerima itu sendiri. Karena jelas bahwa hal yang baik, sodako itu adalah yang masih kita sayangi, yang masih kita ingin bagaimana memilikinya, tetapi kita dengan merelakan untuk memberikan kepada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan mendapat kebaikan sesuatu yang kau berikan kalau sesuatu itu yang tidak engkau masih cintai. Artinya jangan sampai kita mengeluarkan zakat fitrah kalau kita makan sehari-hari dengan beras super, tetapi untuk mengeluarkan zakat justru yang kita keluarkan adalah beras yang harganya murah, yang tidak disenangi nasinya oleh kebanyakan orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, hikmah daripada zakat fitrah, wal khamisu yakhruju min qabrihi aminan. Maka kelak nanti ia akan keluar dari kuburnya akan merasa aman. Karena kita setelah hidup di dunia ini akan pindah alam, yaitu alam kubur atau alam barzah. Karena alam barzah satu alam yang harus kita lewati sebelum akan sampai ke alam akhirat. Dan kelak nanti kita akan dibangkitkan dari kubur itu. Dan banyak orang kebingungan, tetapi insya Allah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah, waktu dibangkitkan
dibangunkan dari kuburnya, ia akan merasa aman. Tidak betapa sangat ketakutan. Tidak bisa kita bayangkan. Kelak nanti begitu seseorang dibangkitkan dari kubur, digiring oleh malaikat ke satu tempat yang disebut adalah padang mahsyar, dan di mana manusia saat itu akan dikumpulkan, akan diminta pertanggungjawaban selama hidupnya. Otomatis bagaimana akan kebingungan kebanyakan orang. Tetapi insya Allah orang yang mengeluarkan zakat fitrah di saat itu akan dia merasa aman, merasa tenang dengan amalan-amalan setiap tahun. Dia selalu rajin mengeluarkan zakat fitrah yang terbaik. Lalu yang keenam, wasadisu yuqbalu ma'amala minal khairat fitil kasanah. Zakat fitrah juga akan menyebabkan segala amal kebaikan di tahun itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti tadi di awal saya sampaikan, bahwa jasad kita ini atau anggota badan kita ini hak pakai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam setahun kita melakukan banyak kebaikan, maka anggota badan kita yang digunakan untuk kebaikan pun, kalau kita tidak pernah menzakati setiap tahunnya, itu yang akan menjadi penghalang. Tetapi dengan kita selalu membayar zakat di bulan Ramadan ini, maka insya Allah segala bentuk amal ibadah, segala bentuk kebaikan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan zakat kita yang kita keluarkan inilah yang akan membawa kita perubahan lebih baik dan beramal kebaikan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya, dan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, fadilah daripada zakatul fitrah. Wasabi'u tajibu lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Bahwa zakat fitrah juga akan menyebabkan seseorang memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Karena tidak ada bagaimana harapan kita sebagai manusia biasa yang selalu tentunya kurang tentang amal kebaikan, tentang ibadah kita kepada Allah. Dan sudah juga barang pasti kita banyak sekali kekeliruan, kesalahan dan dosa. Kalau bukan juga karena syafaat baginda Nabi, kita sangat sulit bagaimana untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi insya Allah dengan zakat fitrah itu sendiri, kita akan bagaimana di saat itu akan memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedelapan, wasaminu yamuru ala sirat karbal kirkhatif. Zakat fitrah juga akan menyebabkan seseorang kelak nanti melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Karena manusia kelak nanti melewati siratal mustaqim tergantung daripada amalannya waktu di dunia. Jambatan yang terbentang jauh di antara surga dan neraka. Maka di waktu itu manusia ada yang seperti kilat yang menyambar, ada yang kecepatannya sekejap mata, ada yang seperti terbang, ada yang seperti lari, ada yang bagaimana melewati seperti jalan biasa, bahkan ada yang merangkak. Tetapi dengan zakat fitrah, insya Allah seseorang akan melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Karena Syakik juga bagaimana menyampaikan bahwa kalau kita ingin menemukan jalan untuk melewati siratal mustaqim dengan memperbanyak puasa dan sedekah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita diwajibkan juga untuk berpuasa dan kita juga diwajibkan untuk membayar zakatul fitrah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesembilan tentang fadilah zakat fitrah itu sendiri. Wattasi'u
yurja'u mizanuhu minal hasanat. Zakat fitrah nanti akan memberatkan timbangannya besok di yaumil kiamah dengan butiran-butiran beras yang kita berikan, tercatat sebagai kebaikan dan akan membuat bobot bagaimana kebaikan kita semakin berat kelak nanti ketika ditimbang di mizan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah. Lalu yang terakhir yang ke-10, wal ashiru yamhullahu taala ismahu min daywanil ashqiya. Dengan zakat fitrah Allah akan menghapus bagaimana catatan nama orang yang mengeluarkan zakat fitrah, nama kita dari buku catatan orang yang celaka. Karena manusia ini kadang ada tertulis sebagai sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang akan selamat dunia akhirat, tetapi ada juga yang tercatat sebagai syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Dan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Sehingga pada akhirnya dari 2 pertemuan saya menyampaikan tentang zakat fitrah ini. Mudah-mudahan zakat fitrah tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat fitrah yang kita keluarkan kelak nanti akan memperoleh balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat fitrah yang kita keluarkan selalu juga bagaimana lebih memperbaiki ibadah puasa kita. Dan zakat fitrah yang kita keluarkan juga akan bisa memperbaiki bagaimana amal perbuatan kita dari tahun ke tahun. Bukan saja kita, tetapi juga keluarga kita juga semakin baik dengan kita juga cara baik mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendatangkan manfaat dan barokah dan kita bisa mengamalkannya dalam tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu apa yang saya sampaikan terdapat kekeliruan, kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.